Shalom, selamat pagi, selamat kita kembali beribadah bersama. Mari kita awali ibadah hari ini dengan hati yang bersyukur, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh ada hari ini itu karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami ingin memberikan pujian kami yang terbaik untuk Engkau, karena kami ingin Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersyukur mana nih? Amin. Sama-sama kita katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan iman katakan, walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi kehidupan. Yuk semua yuk, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Come on. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, coba tepuk tangan untuk Tuhan, come on. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan Sebab apa? sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja Yang ku terima, walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan berhenti. pujian kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kaulah kuat kami Yesus. Bukan ibaratku, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. hatiku kan Sebab Engkau beri yang terbaik. berhari Amin. hari Yang terbaik. Haleluya. Terima kasih buat hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul akan dengan iman katakan, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Katakan lagi, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. akan
tangan lagi. Oh, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Hari yang terbaik. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik dan kita mau lebih lagi mengucap syukur pagi hari ini. Amin. 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 Haleluya. Mana tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Yes. Haleluya Tuhan. Kami tetap mau bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Musim yang ku hadapi, teman, hidup yang ku jalani sementara. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Selamanya. Dengan iman katakan, Meski gelap, awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersama-Mu. Yesus, sempurna perlindungan-Mu. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. oh Yesus. Yesus, cahaya-Mu menuntunku. Ku percaya, ku ikuti setiap nafasku. Lebih lagi bersorak untuk Tuhan Yesus. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Kasih-Mu yang sempurna. Amin. Engkau selalu Terima kasih, setia selamanya. Meski gelap, awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersama-Mu. Yesus, sempurna perlindungan-Mu. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh Yesus. Yesus, cahaya-Mu menuntunku. Amin. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Kau yang percaya, kau yang setia, kau yang percaya bahwa perlindungan yang sempurna, katakan amin. Amin. Yesus, sempurna perlindungan-Mu. Amin. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh Yesus. Cahaya-Mu menuntunku. Yeay. Ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Yesus, sempurna perlindungan-Mu. Ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus, cahaya-Mu menuntunku. Ku percaya, ku ikuti setiap nafasku. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi tuh untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Mana suaranya? Amin. 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 Haleluya. Kita mau lebih lagi katakan, Kau adalah Tuhan kami di dalam hidup kami, Yesus. Tak terlukiskan
Engkaulah maha kuasa, Engkau maha mulia, Engkau yang bertata dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh sorangan. Sekali lagi sorangan amin. Mana nih suaranya? Sorangan amin. Amin. Yes. Haleluya. Yuk semua boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Maha Kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin, haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Amin Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin pegang itu Tuhan, janji-Mu yang tidak pernah berubah. Karena Kau adalah pribadi yang setia, yang selalu mendampingi hidup kami. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari saudara sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jiwaku mari naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin.
Tuhan, gunung itu tidak berpindah, masalah itu tetap ada. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah berubah. Dia sanggup asal kita percaya. Bangkitkan iman kita. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa yes Tuhan, aku percaya bahwa Kau yang pegang kuasa, bahwa rencanamu indah. Dan kita mau pegang janji itu. Dan dia janjinya selalu ya dan amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan lebih percaya lagi. Bangkitkan imanmu. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, walaupun masalahku ada, tapi aku punya Tuhan yang di sampingku. Walaupun gunung itu tak berpindah, yes Tuhan, tetap percaya bahwa Dia yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam Yes. lembah gelap, Ada Yesus yang menemanimu. asal Kau di Terima kasih Yesus. walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya rencanamu terindah. pribadimu takkan pernah Allah yang setia, iman yang aku pegang. Lebih lagi, nyatakan kepada Tuhan. walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Percaya kepada Dia. Sekalipun Hanya Yesus yang sanggup melepaskan belenggu dosa. tak betapa Asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu, takkan pernah berubah. iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Katakan iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Yesus setia, Yesus setia. Dialah yang besar, Dialah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Percaya kepada Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang membelah laut yang terbuka. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Gak ada seorang pun yang melakukan, hanya Yesus sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun. Amin. Yang bukan jalan lagi, Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang terbuka pada sekalipun terjadi Yes, Tuhan. kuasa
yang membelah laut, yang teduhkan badai. Hanya Tuhan yang punya kuasa itu. Yang mustahil akan terjadi dalam hidupmu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati, Yang membelah laut, yang teduhkan. percaya dengan imanmu bahwa Yesus sanggup bereskan setiap permasalahan hidup kita. Kuasamu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat Saya serahkan kepada Ibu Mela. mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Kuasamu tidak pernah berubah. Dulu Engkau berkuasa, sekarang pun Engkau tetap berkuasa. Kami bersyukur dan Allah yang berkuasa itu kami percaya hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Buka telinga kami ya Tuhan dan urapi supaya telinga kami mendengar dan hati kami beroleh pengertian. Kami melakukan bagian kami dengan taat supaya hidup kami adalah hidup yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim mimbar. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, senang dapat beribadah bersama di tempat ini. Saya dan suami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan kesempatan diizinkan berbagi kebenaran firman Tuhan. Ibadah tadi pagi dilayani oleh suami saya Yusak Toto dan ibadah yang kedua ini giliran saya Melasari. Toto jelas diambil dari nama suami saya. Baik Ibu Bapak, topik yang akan saya bicarakan adalah stop worrying. Oh ini foto keluarga kami. Stop worrying atau berhenti untuk hidup dalam kekhawatiran atau do not worry, jangan khawatir. Ibu Bapak, ada seorang pembicara yang bernama John Edmund Haggai. Dia adalah penulis buku yang luar biasa, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Dan satu ketika dia mengatakan begini, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana triliunan rupiah. Kalau di kurs ke rupiah itu triliunan rupiah untuk membantu biaya pengobatan orang yang menderita stres, depresi, gangguan mental. Dan menurut John Edmund Haggai, penyakit sosial yang melanda Amerika Serikat itu namanya adalah kekhawatiran. Dalam hemat saya, penyakit sosial yang namanya kekhawatiran bukan hanya melanda Amerika saja, tapi melanda seluruh dunia, bahkan dalam tanda petik menjangkiti atau merasuki orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Khususnya setelah adanya pandemi COVID-19. Apa yang disebut dengan khawatir, kenapa Alkitab melarang kita untuk hidup dalam kekhawatiran, itu yang kita akan baca bersama-sama atau kita bahas bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, mungkin kita bisa membaca bersama-sama, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada banyak hal yang bisa tercuri dalam kehidupan kita. Jelas uang, harta, kekayaan kita bisa tercuri dalam hidup kita. Kesehatan kita bisa tercuri. Tetapi ada pencuri yang tidak menginginkan harta kita. Enggak tertarik sekalipun kekayaan kita melimpah-limpah. Namun dia dengan niat, dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk mencuri sukacita, kedamaian, keteduhan dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Paling tidak ada 3 alasan, paling tidak ada 3 kemungkinan, ada 3 kekuatan yang punya potensi besar untuk mencuri sukacita dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu sesama kita. Siapakah sesama kita? Orang yang dekat dengan kita, yang tiap hari ketemu dengan kita, pasangan hidup kita, bisa juga mertua kita, bisa juga teman kerja kita, tetangga sebelah rumah kita, rekan bisnis kita, rekan pelayanan kita. Ketika mereka mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang menyakitkan, menipu, menusuk dari belakang, mengkhianati,
maka sukacita bisa tercuri dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah situasi dan kondisi. Ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, tidak berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Padahal kita sudah susun rencana, bikin planning, bikin budget sangat rapi, tapi ternyata rencana kita tidak seperti yang kita harapkan, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Sukacita juga bisa meredup dalam kehidupan kita. Tetapi yang ketiga ada pencuri yang lebih jahat, pencuri yang lebih sadis, pencuri yang lebih kejam. Kenapa? Karena dia tidak hanya bermaksud mencuri, dia mau membunuh. Dia bukan hanya bermaksud membunuh, dia mau membinasakan kehidupan kita. Nama pencuri itu adalah kekhawatiran, yaitu rasa takut, cemas, khawatir, gelisah yang distimulasi, yang dirangsang munculnya karena banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, bahwa kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti nggak bisa sakit loh. Menjadi pengikut Kristus, setia beribadah, bahkan setia melayani Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa mengalami masalah ekonomi. Bahkan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, memberi diri menjadi full timer, bukan berarti nggak ada tantangan di dalam kehidupan. Tetapi satu hal yang kita harus yakin, masalah bukan cara Tuhan untuk menyakiti kita. Masalah bukan cara Tuhan untuk menghancurkan kehidupan kita. Justru masalah adalah cara Tuhan supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Dan tiap kali Tuhan hadir dalam hidup kita, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban untuk setiap pergumulan hidup kita. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan khawatir? Kalau membaca kamus, khawatir itu dikatakan adalah perasaan takut yang demikian kuat menguasai hati kita. Takut akan sesuatu yang sebenarnya nggak jelas. Tetapi di dalam bahasa Yunani, kata khawatir itu adalah merimnao. Merimnao itu artinya adalah kekuatan yang menarik kita kepada kutub yang berbeda. Iman, pengharapan dan sukacita membawa kita dekat kepada Tuhan. Sebaliknya kekhawatiran akan menjauhkan kita dari Tuhan. Iman, pengharapan akan membawa kita lekat kepada Tuhan. Tetapi kegalauan, kecemasan, kegelisahan menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidup dalam kekhawatiran sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Seringkali mereka berkata, "Duh, masalahku terlalu besar. Gak mungkin ada yang bisa menolong saya. Bahkan Tuhan pun mungkin gak bisa menolong saya." Kenapa? Karena kekhawatiran selalu menarik kita kepada kutub yang berbeda. Iman membawa kita dekat kepada Tuhan, tapi kekhawatiran menjauhkan kita dari Tuhan. Ibu Bapak, ada satu buku yang ditulis oleh Joyce Meyer, dan di dalam buku ini Joyce Meyer mengatakan bahwa orang yang khawatir itu seperti orang yang duduk di kursi goyang. Orang yang duduk di kursi goyang mengeluarkan banyak energi dan tenaganya untuk goyang-goyang kursi. Betul? Benar? Pernah duduk ya di kursi goyang? Kecuali kursi goyang listrik. Kalau kursi goyang yang manual, kita mengeluarkan tenaga untuk goyang-goyang kursi. Tapi orang yang duduk di kursi goyang, walaupun mengeluarkan banyak tenaga untuk menggoyangkan kursi, nggak pernah maju ke depan, tetap goyang-goyang di tempat yang sama. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran bisa saja mengkonsumsi banyak energi dalam kehidupan kita, tapi tidak pernah membuat hidup kita produktif, tidak pernah membuat hidup kita bisa maju dan mengalami level up. Survei menunjukkan kepada kita 92% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau gitu ngapain kita? Nggak enak makan, nggak enak tidur, gelisah sepanjang hari, hanya memikirkan sesuatu yang bakalan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Sejak kapan sebenarnya manusia itu bisa mengenal kekhawatiran? Kalau kita membaca di dalam Kejadian, kitab Kejadian, di sana kita dijelaskan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka justru makan buah itu. Dan ketika mereka tidak taat, ketika mereka memberontak terhadap perintah Tuhan, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian Tuhan mencari mereka. Adam, di manakah kamu? Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka sembunyi. Kenapa sembunyi? Mereka berkata, kami takut dan kami malu. Sejak manusia jatuh di dalam dosa,
Sejak saat itulah hati manusia, pikiran manusia, jiwa manusia mengenal emosi negatif, mengenal takut, cemas, malu, khawatir, rasa gagal dan lain sebagainya. Sebenarnya yang disebut kekhawatiran itu biasa. Tapi tidak boleh dibiasakan. Kekhawatiran itu manusiawi. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, jiwa kita mengenal rasa takut dan khawatir. Tapi nggak boleh dibiasakan. Kenapa? Karena kekhawatiran itu akan mencuri, kekhawatiran akan membunuh, dan kekhawatiran membinasakan. Ada satu buku yang dikarang oleh Dennis Waitley. Dennis Waitley mengarang buku, judulnya adalah Kerajaan Pikiran atau Empires of the Mind. Di dalam buku itu Dennis Waitley menceritakan ada seorang yang muda berusia 40-an tahun, dia menikah dengan baik, pokoknya sehat, kerjaannya bagus, dia kerja di sebuah pabrik atau perusahaan kereta api, pembuat kereta api. Jadi lingkungan perusahaan itu sangat besar. Nah, satu kali Dennis Waitley itu berkesempatan untuk jalan-jalan di sekitar areal perusahaannya, pabrik pembuat kereta api. Dia jalan dari satu gerbong ke gerbong yang lain, keluar masuk gerbong, sampai akhirnya si Nick, ini namanya Nick, masuk ke dalam satu gerbong tempat penyimpanan makanan. Berarti kayak kulkas, isinya ada ham, keju, susu, ayam, daging dan lain sebagainya, makanan-makanan dan lain sebagainya. Nah, yang tanpa disadari oleh Nick, pintu gerbong tempat penyimpanan makanan itu rusak. Begitu Nick masuk, terkunci di dalam, gak bisa keluar. Lalu kepanikan, ketakutan, kegelisahan mulai menghantui pikiran Nick. Nick berpikir suhu di dalam ruang tempat penyimpanan makanan itu adalah minus 16 derajat Celcius. Titik beku berapa? 0. Air berubah menjadi es, 0 derajat. Dan ini dia berpikir ini kayak di kulkas, berarti ini minus 16 derajat Celcius. Dia teriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada teman yang datang menolong. Kemudian Nick berusaha untuk mengumpulkan plastik-plastik atau kardus-kardus di dalam gerbong itu. Dan dia sempat nulis di atas gerbong itu seperti ini. Suhu dalam ruangan ini sangat dingin, aku hampir beku. Tapi mudah-mudahan aku dapat beristirahat. Karena dia udah berjam-jam minta tolong, gak ada orang yang datang ke gerbong itu. Nick membaringkan diri dan mencoba untuk istirahat. Besok paginya ada salah satu temannya Nick masuk ke dalam gerbong itu. Dan dia melihat loh Nick kok ada di situ, terbaring di situ, tertidur di situ. Lalu dibangunkanlah Nick itu. Tapi ternyata rupanya Nick sudah tidak pernah bisa bangun lagi. Mati, meninggal di situ. Karena meninggal di kantor, akibatnya jenazahnya harus diotopsi. Dan hasil otopsi menunjukkan Nick mati, membeku karena kedinginan. Nah, semua orang di kantor itu bingung kok bisa Nick mati membeku. Karena sudah berhari-hari lamanya alat pendingin ruangan di gerbong tempat penyimpanan makanan itu rusak. Suhu di dalam ruangan itu bukan minus 16 derajat, tapi sama dengan suhu di luar, yaitu hanya 16 derajat. Sejuk aja. Banyak dibuat lubang angin, kisi-kisi, ventilasi, jendela-jendela kecil untuk sirkulasi udara, tapi Nick tidak menyadarinya. Kesimpulannya, kenapa Nick bisa mati? Nick mati dibunuh kekhawatirannya sendiri. Kekhawatiran itu mencuri apa? Mencuri sukacita. Orang hidup dalam khawatir nggak bisa gembira hatinya, nggak bisa sukacita. Kekhawatiran itu membunuh apa? Membunuh kreativitas kita. Nick ngelihat lubang angin, kisi-kisi, nggak pernah kepikir bahwa alat pendingin ruangan itu sudah mati. Dan kekhawatiran itu membinasakan kehidupan spiritual kita. Karena begitu kita hidup dalam kekhawatiran, kita dibawa dan ditarik untuk jauh dari Tuhan. Lalu bagaimana mengatasi kekhawatiran yang akan mencuri, yang akan membunuh dan akan membinasakan kehidupan kita? Jawabannya ada di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang genap 6. 8, Ibu Bapak akan membaca ayat yang ke-7 dan ayat ke-9 kita sama-sama baca. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. 2, 3.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terakhir sama-sama 2-3. Dan apa yang telah, enggak ada ya? Ada, kita baca sama-sama 2-3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Kita dilarang untuk khawatir seperti halnya kita dilarang untuk mencuri. Firman Tuhan berkata jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ngutang terus gak bayar, ya kan? Ini juga jangan kamu khawatir. Jangan khawatir tentang apa? Jangan khawatir tentang apapun kata firman Tuhan. Sebutkan saja masalahmu. Jangan khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang masa tua, jangan khawatir tentang kesehatan, jangan khawatir tentang masa depan, jangan khawatir tentang pekerjaan, jangan khawatir tentang suamimu kalau di luar dia selingkuh atau tidak, jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau ada masalah gimana? Tuhan melarang kita jangan khawatir, tapi Tuhan juga memberikan solusinya. Apa solusinya? Yang pertama, supaya kita bebas dari kekhawatiran yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama, bangun hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan di dalam ayat yang ke-6 itu dinyatakan dengan 1, berdoa, 2, memohon, meminta, dan 3, mengucap syukur. Apa sih yang disebut dengan doa? Doa itu adalah kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Doa itu ngobrol dengan Tuhan. Berdoa itu berbincang-bincang dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan tidak sama dengan ngobrol tentang Tuhan. Menangkap ya Ibu Bapak? Cerita bersama dengan Tuhan tidak sama menceritakan tentang Tuhan. Masalahnya ada begitu banyak orang Kristen pinter ngomong tentang Tuhan, berdiskusi tentang Tuhan. Tuhan bisa begini, Tuhan bisa begitu, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu. Tapi tidak pernah, tapi jarang, tapi sedikit sekali menyediakan diri dan waktu untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Doa itu bukan gosipin Tuhan. Banyak bicara tentang Tuhan bisa jadi kita menggosip tentang Tuhan. Tapi doa itu bercakap-cakap dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Doa lebih dari sekedar kata-kata yang bagus, indah, puitis yang sepertinya kita tujukan kepada Tuhan padahal hati kita jauh dari Tuhan. Doa itu kedekatan, keakraban. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, hanya dekat Allah aku merasa tenang. Tenang itu bukan kalau nggak ada masalah. Tenang itu kalau kita tinggal dekat Allah. Yang pertama intim dengan Tuhan nyatakan dengan berdoa. Berdoa menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua kalau intim dengan Tuhan berarti kita mau, yang pertama tetap. Yang pertama berdoa, yang kedua kita mau memohon. Hanya 2 orang yang dekat bisa dengan mudah bebas mengekspresikan dirinya. Benar gak? Kalau saya mengalami kesulitan, saya gak akan sembarangan minta pertolongan kepada orang lain. Kalau di Bandar Lampung ini mungkin saya akan ngomong ke Filia, saya akan ngomong ke siapa, Agnes ya namanya. Sama Agnes karena saya merasa kenal kepada Pak Kris. Saya tidak akan takut untuk digosipin, saya tidak akan takut untuk dibicarakan di belakang, ngomongin di belakang, tapi saya percaya saya akan didukung, didoakan dan dibantu. Kalau dekat kita bebas mengekspresikan diri kita. Begitu juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bebas mengekspresikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan masalahku ini, minta pertolonganmu ini itu. Tuhan kalau dekat dengan kita juga bebas mengekspresikan dirinya. Caranya begini loh. Ampuni orang supaya relasimu menjadi pulih. Caranya begini, jangan menipu, kembalikan persepuluhan menjadi milik Tuhan supaya ekonomi diberkati. Problem dan masalahnya seringkali kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi realita dan kenyataannya belum tentu Tuhan itu dekat sama kita. Kita berpikir kita dekat sama Tuhan, tapi belum tentu loh Tuhan dekat sama kita.
Nah kalau kita mau deket sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi poin yang pertama, sediakan diri dan waktu untuk banyak ngobrol, ngomong-ngomong sama Tuhan. Nah intim dengan Tuhan bukan hanya berdoa, memohon, tapi juga mengucap syukur. Tadi pujian mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu mengapresiasi Tuhan. Ada banyak orang cepat meminta tapi lupa untuk mengucap syukur. Cepat untuk meminta tapi lambat untuk mengucap syukur. Minta ini, minta itu, begitu diberkati Tuhan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya mengapresiasi Tuhan karena semua yang baik yang kita nikmati hari ini, entah kesehatan, entah ekonomi, keuangan, relasi yang manis dengan anggota keluarga itu dianugerahkan oleh Tuhan sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tapi arti bersyukur yang kedua adalah bersyukur itu artinya setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Walaupun yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita minta merah, Tuhan kasih biru. Kita minta yang besar, tapi Tuhan kasih yang kecil. Sampai kita mohon-mohon sama Tuhan, jangan yang terlalu kecil lah Tuhan, yang sedang aja. Tapi Tuhan bilang enggak, buat kamu yang kecil aja. Tapi kita tetap mengangkat tangan kita dan kita mengatakan Tuhan aku bersyukur. Itu artinya kita sepakat dengan Tuhan. Kita setuju dengan Tuhan. Kenapa kita setuju dengan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan gak pernah punya maksud buruk dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah yang terbaik, terindah dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berlaku busuk dalam kehidupan kita. Dia merancangkan masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita mau bebas dari kekhawatiran yang membunuh dan membinasakan, bangun hubungan intim dalam doa. Silakan memohon kalau udah dekat dengan Tuhan, tapi jangan lupa ditutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mengapresiasi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bebas dari kekhawatiran yang mencuri, membunuh dan membinasakan, yaitu kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Saya tolong tag next. Ada enggak? Firman Tuhan di dalam, sebentar ya, saya soalnya ininya iPad-nya hang. Saya mau baca ayat yang ke-8. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ibu bapak, hidup itu adalah satu medan pertempuran. Hidup itu adalah peperangan. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, ngerti nggak ngerti, kita ini berada di dalam medan pertempuran. Dan pertempuran yang paling krusial itu bukan di jalur Gaza, bukan antara Palestina dengan Israel, tapi medan pertempuran yang paling hebat itu di dalam diri kita sendiri, di otak kita. Karena setiap saat iblis berusaha untuk membisikkan berita palsu dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami problem dan masalah terus kita ngomong, oh Tuhan ini ternyata gak sayang sama aku. Percuma ikut shine, percuma ikut VMM, percuma ibadah, percuma melayani, toh buktinya aku tetap mengalami masalah. Dari mana datang pikiran ini? Pasti tidak diinspirasi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kitab Efesus mengatakan hidup itu pertempuran dan medan pertempuran yang paling hebat mau diserang itu otak kita. Makanya Efesus mengatakan kalau kamu pergi bertempur harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada apa? Perisai iman, ada pedang roh, betul? Salah satu senjata bertempur adalah ketopong keselamatan, betul? Ketopong itu apa? Ketopong itu topi yang terbuat dari besi atau baja untuk melindungi kepala kita. Prajurit dulu sampai sekarang di dunia manapun, di belahan dunia manapun di luar Indonesia, kalau maju perang harus tetap pakai topi yang terbuat dari besi dan baja untuk melindungi kepala mereka. Kenapa kepala harus dilindungi? Karena kalau tangannya yang ketembak, tangan kiri ketembak, dia tetap bisa ambil senjata menembak balik musuhnya. Kalau kakinya yang ketembak, dia tetap bisa membalas dan menembak musuhnya. Tapi kalau jidat kita yang ketembak, pelipis kita yang ketembak, ubun-ubun kita yang ketembak, apa yang terjadi? Game langsung mati.
Ini menunjukkan bahwa pikiran kita itu sangat penting untuk dijaga dan dilindungi. Itu sebabnya ayat yang ke-8 tadi mengatakan yang manis, yang benar, yang suci, yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Menang atau tidak menang dalam kehidupan, dalam pertempuran kehidupan kita itu ada di pikiran kita, di otak kita. Firman Tuhan berkata, pikirkan yang, jadi akhirnya semua saudara yang benar, yang manis, yang suci, pikirkanlah semua itu. Sulit enggak memikirkan yang benar, yang suci, yang adil? Memikirkan firman Tuhan itu sulit atau enggak? Enggak. Sulit kalau menurut saya, sulit juga. Kenapa sulit? Karena realita kehidupan kadang-kadang bertolak belakang dengan kebenaran dan firman Allah. Karena realita hidup bertentangan kadang-kadang dengan firman Tuhan. Realitanya di PHK, kenyataannya belum bayar kontrak rumah, realitanya mau bayar uang kuliah anak, uangnya belum ada. Itu realita hidup. Tapi kebenarannya, salah satu kebenaran dalam Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata Allah akan memenuhi segala loh, semua apa? Semua kebutuhan kita, keperluan kita. Ayat ini tidak mengatakan Allah akan memenuhi semua keinginan, kehendak, kemauan kita. Enggak semua keinginan kita akan dipenuhi Tuhan. Tapi kalau itu kebutuhan dalam kehidupan kita, Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan kita. Kalau gitu apa yang kita perlu pikirkan? Realita hidup atau janji Tuhan? Pikirkanlah firman Tuhan atau janji Tuhan. Kenapa? Karena realita hidup enggak bisa mengubah keadaan. Hanya janji Tuhan yang bisa merubah keadaan hidup kita. Realita hidup enggak bisa mengubah kebenaran, tapi kebenaran yang mengubah kehidupan kita. Makanya yang harus kita pikirkan itu adalah kebenaran, bukan problem kita, bukan masalah kita, bukan persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Tapi memikirkan dan mengisi otak kita dan pikiran kita dengan yang benar, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yaitu firman Tuhan. Ibu bapak, kita tentu saja nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, ya kan? Tapi kita nggak mau bodoh dong, membiarkan burung itu bersarang dan buang kotoran di atas kepala kita, ya kan? Kita nggak bisa mencegah masalah datang. Masalah bisa datang kepada siapa aja, kapan saja, nggak pandang bulu, nggak pakai permisi, nggak pakai ketok pintu. Tetapi jangan sampai kekhawatiran yang mencuri, membunuh dan membinasakan menguasai hati dan pikiran kita. Caranya bagaimana? Kendalikan pikiran kita. Pikiran kita ini ibaratnya kayak ini. Ini gelas, misalnya gelas berisi air, tapi ada bagian yang kosong. Kelihatan ya ibu bapak ya? Bagian yang diisi air, katakanlah ini firman Tuhan, janji Tuhan yang kita baca. Tapi tetap ada bagian yang kosong. Ini kekhawatiran, kecemasan, kegalauan ketika kita menghadapi masalah. Nah caranya bagaimana supaya kita mengeluarkan ini, udara ini dari gelas ini? Caranya bisa dikocok-kocok keluar enggak? Enggak. Diputar balik kan keluar enggak? Enggak. Gimana caranya supaya mengeluarkan udara dari gelas ini? Diisi air sampai penuh. Bagaimana caranya mengeluarkan kekhawatiran dalam pikiran kita? Yaitu tadi isi dengan firman Tuhan. Yang manis, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ada damai yang masuk akal, ada damai yang tidak masuk akal. Damai yang masuk akal itu apa? Kalau semua berjalan baik, bisnis baik, ekonomi baik, kesehatan oke, pelayanan maju, ya fine-fine aja, tenang-tenang aja, damai-damai aja. Tetapi damai yang tidak masuk akal dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia menulis surat ini, dia sedang dipenjara. Dipenjara bukan karena kesalahannya, dipenjara justru karena dia taat melakukan kehendak dan firman Tuhan, yaitu dia melakukan penginjilan. Tapi justru dia dimasukkan dalam penjara. Tapi di penjara Rasul Paulus malah berpesan kepada kita, jangan kamu khawatir. Ini namanya damai yang tidak masuk akal. Dan itu terjadi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita berdoa,
kita boleh memohon dan kita tidak lupa mengucap syukur, dan kita juga dapat mengendalikan pikiran kita. Poin yang terakhir, bagaimana bebas dari kekhawatiran yang mencuri, membunuh dan membinasakan, yaitu dengan mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-9 dari Filipi pasal yang ke-4 berkata seperti ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Enggak cukup hanya mempelajari firman Tuhan, enggak cukup hanya membaca firman Tuhan. Oh bagus membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu tentu saja bagus. Enggak cukup hanya menerima firman Tuhan sebagai satu kebenaran dan iman dalam kehidupan kita, enggak cukup. Kata Rasul Paulus, yang kamu lihat daripadaku itu juga enggak cukup, kamu hanya melihat dan mendengarnya, tapi kamu harus melakukannya, mempraktekkannya. Ini ada satu pepatah, katanya pepatah ini berasal dari China, bahasa Chinese, tapi saya membacanya dalam bahasa Inggris. Pepatah ini mengatakan begini, I hear and I forget. Dengar, aku lupa. Karena menurut survei penelitian, kemampuan manusia mendengar itu hanya 25%. Artinya dengar informasi, dengar berita, dengar firman Tuhan, kemampuan kita menyerap itu 25%. Kalau nggak dicatat, ya lupa. Tapi dicatat, kalau nggak pernah dibaca ulang, dipelajari lagi, ya lupa. Karena kemampuannya cuma 25%. Makanya banyak orang mendengar informasi terus cerita, kalau nggak ditambahi ya dikurangi sehingga tidak akurat. Karena itu tadi, I hear, I forget. Tapi pepatah itu mengatakan lagi, I see and I remember. Aku lihat, aku ingat. Makanya guru-guru sekolah minggu kalau ngajar biasanya pakai alat peraga. Karena kalau ngelihat anak-anak, dia bukan hanya mendengar, dia ngelihat, dia lebih ingat. Tetapi yang terakhir dikatakan I do it and I understand. Aku melakukannya, aku juga jadi ngerti. Kalau praktek, bukan cuma dengar, bukan cuma ngelihat, tapi praktek kita akan ngerti. Ngerti bukan hanya di knowledge, di pikiran kita. Ngerti bukan hanya di pengetahuan. Ngerti karena mengalami. Saat kita mempraktekkan firman Allah, maka kita akan mengalami Tuhan. Dan kalau kita udah di level praktek firman Tuhan, mengerjakan firman Allah, Tuhan bilang bersekutu intim, kita bersekutu. Ada ibadah harian yang menolong kita. Tuhan bilang baca firman Tuhan, penuhi pikiranmu dengan yang adil, yang manis, suci, dan kita melakukannya. Maka firman Tuhan berkata, maka Allah sumber damai sejahtera itu berkenan untuk menyertai kita. Bukan cuma damainya yang diberikan kepada kita, Allah sendiri sumber damai sejahtera berjalan menyertai kita. Kesadaran, kemarin saya katakan juga di Isian, kesadaran tentang siapakah yang menyertai kita, itu akan melenyapkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Siapakah Allah yang menyertai kita? Allah yang kuasanya tak terbatas, dalam kuasanya bisa membelah laut merah. Tadi dinyanyikan, Allah yang di dalam kuasanya membuat bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan kuasa Tuhan itu tidak hanya berlaku ribuan tahun yang lalu, tapi juga hari ini, bahkan selama-lamanya dia tetap berkuasa. Disertai oleh Allah seperti ini, maka saya percaya bahwa kita tidak perlu mengalami kekhawatiran yang mencuri, yang membunuh, dan membinasakan. 3 hal supaya kita bebas dari kekhawatiran. Yang pertama, membangun keintiman dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kendalikan, kontrol pikiran kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah praktek firman Tuhan. Saya menutup dengan satu cerita. Jadi ada satu orang yang hobinya traveling, jalan-jalan. Siapa hobinya di sini traveling? Enggak ada. Oh, saya senang kalau diajak jalan-jalan ya. Apalagi ke Europe gitu ya. Waduh, happy. Nah, orang ini hobinya traveling, tapi dia dengan cara menerbangkan pesawatnya sendiri. Jadi dia punya pesawat kecil, dia akan menerbangkan pesawatnya sendiri. Nah, biasanya dia itu terbang, terus dia akan berhenti di satu tempat, di satu titik, beristirahat, makan, minum, membersihkan diri, isi bahan bakar, kemudian baru dia terbang lagi. Nah, satu ketika dia sedang terbang di tengah-tengah perjalanan yang kedua,
Jadi dia sudah berhenti isi bahan bakar, membersihkan diri, udah istirahat, terus dia terbang lagi. Nah di tengah-tengah dia terbang dalam perjalanan yang kedua itu, tiba-tiba dia mendengar suara kayak keret, makin didengerin dia makin takut, makin didengerin keringat dingin makin keluar, karena dia meyakini itu adalah suara tikus. Tikus itu binatang yang mengerat, ya kan, gigit kecil-kecil gitu. Mungkin dia akan gigit kabel yang kecil, tapi kalau kabel itu terhubung dengan baling-balingnya berhenti berputar, pesawatnya akan jatuh. Atau kalau kabel itu berhubungan dengan bahan bakarnya bocor, apa yang terjadi? Pesawat itu akan mati mesin di udara dan dia akan jatuh dan dia akan mati. Makin dipikirin makin takut, makin dipikirin makin gelisah. Dan dia mencoba untuk menenangkan diri, dia tarik nafas berkali-kali, tarik nafas panjang untuk menenangkan pikirannya. Kemudian dia berpikir seperti ini, tikus binatang yang tidak diciptakan untuk ada di udara. Dia binatang yang diciptakan untuk di darat. Itu sebabnya dia langsung menerbangkan pesawatnya tinggi di ketinggian yang tertentu, ketinggian yang maksimal karena pesawatnya kecil, nggak bisa sangat tinggi terbangnya. Dia konstan terbang di ketinggian itu sampai dia tidak lagi mendengar suara tikus itu. Begitu dia berhenti mendarat di lokasi yang sudah ditentukan, nomor satu yang dia lakukan apa? Lari, buka kap mesin, dan ternyata betul. Di sana ada seekor tikus, tapi tikus itu sudah mati. Pesan moralnya apa dalam cerita ini? Kekhawatiran itu cuma seperti tikus. Tikus itu nggak tahan di atmosfer Allah, ya, nggak tahan di atmosfer yang tinggi. Begitu naik ke atmosfer tinggi, tikus itu mati. Nah, kekhawatiran nggak tahan di atmosfer Allah yang maha tinggi. Begitu kekhawatiran, kegalauan menguasai hati dan pikiran kita, naik, bersekutu intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ucapkan syukur, naikkan pujian, nyembah Tuhan. Dan bukan hanya itu, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Dan jangan dijadikan ini sebagai slogan, tapi lakukan dan praktekkan. Maka bukan hanya damainya Tuhan yang diberikan kepada kita, Allah sendiri sumber damai akan berkenan berjalan dan mendampingi kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Ku berdiam dekat Bapa. Bawa seluruh masalah, persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau galau, engkau khawatir, enggak apa-apa, confess kepada Tuhan. Aku takut, aku khawatir. Saya istri hamba Tuhan pun enggak lepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan mari kita belajar untuk mempraktekannya. Kuduslah Raja segala raja. Aku bernyanyi bagi dia. Ku bernyanyi bagi dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan
membawa hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Secara pribadi saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan, masalah, persoalan Bapak Ibu. Setiap orang punya problem dan masalah dalam hidupnya. Tetapi kalau itu memancing kekhawatiran, kegalauan dalam hidupmu, itu akan mencuri sukacita, itu akan membunuh kreativitas kita, bahkan itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, membinasakan hidup kita secara spiritual. Hari ini Tuhan berkata di tengah-tengah kita, Dia berkenan untuk mendampingi kita, menyertai kita. Bagian kita itu melekat, bagian kita mendekat kepada Tuhan. Bagian kita mengisi pikiran kita dengan janji-janji dan firman-Nya. Bagian kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau ada di antara ibu bapak yang merasa khawatir, cemas, galau, karena banyak masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu dan engkau ingin dibebaskan dari kekhawatiran dan engkau berkata, Tuhan ini aku mohon supaya damai-Mu limpah menjaga hati dan pikiranmu. Taruh tangan kirimu di dadamu dan mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang kita taruh di dada. Ini tanda bahwa kami tidak mampu. Ini pengakuan kami bahwa kami tidak sanggup. Ini menunjukkan bahwa kami mau mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami terbatas untuk mengatasi seluruh pergumulan dalam hidup kami. Engkau melihat tangan-tangan yang di dada, mungkin mereka sedang bergumul dengan masalah ekonomi finansial. Mereka khawatir dengan masalah kesehatan dan kelemahan tubuh mereka. Mereka khawatir terhadap relasi di dalam keluarga mereka. Mereka khawatir akan masa depan mereka. Mereka khawatir ya Tuhan, jodoh mereka. Mereka khawatir ya Tuhan, studi, sekolah mereka. Hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, khususnya kami yang menaruh tangan kami di dada. Ini berarti bahwa kami menyerahkan seluruh pergumulan dan masalah hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami meyakini di dalam Tuhan ada jawaban, kami meyakini dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami meyakini Engkau tidak pernah berpangku tangan. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, yang sedang mengalami masalah ekonomi, finansial dan pekerjaan, bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan yang baru untuk memberkati mereka. Yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan dan kelemahan tubuh, Tuhan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus segala sakit penyakit sudah disembuhkan, sebab Kau mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa kami, tapi juga menanggung kutuk dan sakit penyakit kami. Yang sedang bergumul dengan masa depannya, Tuhan Kau datang ke dalam dunia untuk membentangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Berkati mereka yang sedang studi dan belajar, berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kepandaian dari tempat yang maha tinggi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan berkat-Mu, lepaskan berkat-Mu, lepaskan berkat-Mu. Anugerahi mereka dengan berkat yang dari tempat yang maha tinggi, yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, yang belum pernah muncul dalam pikiran mereka. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, mampukan jemaat-Mu untuk mengerjakan bagiannya, bersekutu intim dengan Engkau, menangkap janji-janji-Mu dalam firman Tuhan yang mereka baca. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami dan Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus setiap orang yang menikmati berkat dan janji Tuhan kita katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melihat pengumuman MDC News tanggal 30 November 2025. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Anda bukan orang asing di tempat ini. Izinkan saya bertanya apakah ada dilayani oleh Anda dan
diberikan souvenir. Kita tak perlu Kami juga mengundang buat jemaat yang sudah 2 Karena sampai 3 kali beribadah tetapi belum tertanam di dalam kesehatan, dapat menghubungi tim ada untuk kasih info kesan atau komsel di area mana saja. Berikut adalah kesan-kesan yang ada di divisi Bandar Lampung. dan sukacita bersama keluarga masa depan cerah. Nanti sore ada Ayo ibadah di divisi satelit Tanjung Karang Bandara Kota di pukul 5 sore yang akan Masalah akan rasa ringan jika kita bersama membangun bersama teman. Image akan merayakan Christmas celebration dengan tema Ignite Campus Park Tour Movement di Ruko MBC lantai 2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kita tak perlu sendirian. hari Minggu depan tanggal 7 Desember kita akan beribadah di sekolah Tampit dan ibadahnya hanya 1 kali saja. Saya ulangi lagi, minggu depan tanggal 7 Desember kita tidak beribadah di tempat ini, tapi kita akan beribadah di sekolah Tampit di jam 9.30 dan hanya 1 kali ibadah saja yang akan dilayani oleh Bapak kita disertai dengan percaya kudus. Join sekolah minggu juga akan merayakan tema Your Gifted hari Minggu tanggal 7 Desember pukul 9 bersama Tuhan. makan siang dan juga dengan souvenir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Eva. Berikut tersedia virus. Jemaat juga dapat mentransfer melalui data persepuluhan dan persembahan. Bersama keluarga masa depan cerah. Ayo kita kesal. Masalah akan rasa ringan jika kita bersama Laporan pembangunan gedung bersama teman. kita akan merayakan Christmas celebration Bersama Desember pukul 5 sore di gedung Kaka Bandara dengan bertemakan Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri acara ini dan ada special performance, ada musical drama, SOJ Worship, Marching Band, Choir, dan MBC Dance Crew. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat atau PK masing-masing. Humas Happy Heart juga akan merayakan Natal dengan tema Dipulihkan di 17 Desember di Lebemur pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Handioko. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Junla. Baik, kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, untuk firman-Mu Bapa pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa jadi rema Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami memberi yang terbaik Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, dengan berkat yang melimpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang tinggi bersamamu. Yesus, sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidup.
kasih. Kembali saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan juga untuk Bapak Ibu yang tetap setia bersama kami di sini. Nah, kembali ya, minggu depan sudah bulan Desember, berarti seperti yang ada kita lihat di pengumuman itu ya, gereja kita mulai banyak sekali kegiatannya, mulai tanggal 7 untuk Joy Kid, tanggal 14 ada Natal untuk umum, tanggal 17 ada Natal untuk Happy Hearts, untuk kaum lansia ya. Nah, mari kita sama-sama ya ajak relasi-relasi kita, teman-teman kita, anak-anak kita untuk tampil di masing-masing kegiatan ibadah itu. Yang anak-anak kita ajak anak-anak, yang untuk umum mari kita ajak yang teman-teman kita semua untuk bisa sama-sama merayakan Natal di bulan Desember ini. Nah, di bulan Desember ini juga berarti ini saat-saat yang deg-degan ini buat koordinator-koordinator yang membangun renovasi di gereja ini nih, di ruko gereja nih. Karena tanggal 1 itu kemungkinan kita sudah memakai gedung yang baru. Tapi sesuai firman Tuhan yang tadi disampaikan sama Ibu Melasari, jangan khawatir. Jadi buat para koordinator tenang aja, jangan khawatir. Tuhan pasti menetapkan waktunya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki. Pasti kita yakin ya, sama-sama yakin di tahun baru kita sudah bisa memakai gedung yang baru. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersyukur, bersukacita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, menaikkan pujian, dan biarlah pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu itu menjadi pujian yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih juga buat firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah benih-benih firman-Mu ini, janji-janji-Mu Tuhan, itu yang boleh kami pegang dan itu yang boleh bertumbuh subur di hati kami. Dan biarlah itu mengubahkan kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah membagikan firman kepada Ibu Melasari. Biarlah Tuhan yang berkati kesehatannya, Tuhan yang berkati keluarganya, Tuhan yang berkati pekerjaannya, Tuhan yang berkati pelayanannya. Biarlah apapun yang diperbuat itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam keluarga mereka ya Bapa. Setiap keluarga dicurahkan kesehatan, biarlah segala sakit penyakit Engkau yang angkat ya Bapa. Untuk ayah, ibu dan anak ya Tuhan, Engkau yang satukan supaya mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan biarlah ada damai sukacita selalu ada di dalam keluarga. Dan kami juga berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang selalu berkati, berikan hikmat selalu dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Engkau yang cukupkan selalu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pemeliharaan-Mu, kecukupan-Mu Tuhan selalu ada di dalam keluarga jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan renovasi ruko gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sediakan semua dana-dana yang diperlukan Tuhan. Tuhan yang sediakan orang-orang yang handal untuk merenovasinya Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan, di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang menetapkan waktu Bapa, Engkau yang menetapkan tanggalnya Tuhan. Biarlah kami melakukan dan kami boleh percaya Tuhan, kalau di tahun baru nanti Tuhan, di tanggal 1, kami boleh beribadah di gedung yang baru ya Bapa. Kami serahkan semua doa-doa ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang materaikan Tuhan, Tuhan yang berkati ya Bapa. Mari jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, siap menerima berkat daripada Tuhan.
Sesuai firman Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.